Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Muhammad dengan NIM 1203-230018 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berkaitan dengan SDG ke-7 atau Affordable and Clean Energy dengan implikasi terhadap isu sosial saat ini yaitu kendaraan listrik. Yang pertama, latar belakang kenapa saya mengambil judul ini karena energi merupakan isu yang penting dalam pembangunan berkelanjutan saat ini. Lalu yang kedua ada transportasi yang masih bergantung pada bahan bakar fosil, sedangkan bahan bakar fosil sudah mulai menipis untuk saat ini. Dan yang ketiga ada BBM atau bahan bakar minyak yang merupakan penyumbang emisi karbon dan polusi udara terbanyak di era saat ini. Dan yang terakhir ada kendaraan listrik yang hadir sebagai solusi transisi energi bersih. Lalu eh, mengapa dikaitkan dengan SDGs ke-7 atau Affordable and Clean Energy yang karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern. Yang kedua fokusnya berfokus kepada efisiensi energi, energi terbarukan dan infrastruktur energi bersih. Dan yang ketiga, karena kendaraan listrik relevan karena mengurangi ketergantungan BBM dan emisi karbon dioksida. Selanjutnya, untuk tabel penjelasannya, di sini terdapat aktor tersebut yang berkontribusi terhadap judul ini. Yang pertama ada masyarakat sebagai user, yang kedua sebagai perusahaan energi yaitu PLN atau penyedia charging station sebagai sarana ketika kendaraan listrik ingin mengisi daya, dan yang ketiga adalah pemerintah, dan terakhir ada penjual. Untuk relasinya, kolaborasi pemerintah dengan industri sebagai penyedia infrastruktur kendaraan listrik dan hubungan antara produsen dan konsumen. Lalu ada teknologi yang digunakan yaitu kendaraan listrik, baterai dari kendaraan tersebut, charging station dan mobile apps. Mobile apps ini biasanya digunakan ketika user ingin mencari charging station terdekat, eh, ketika user ingin mengcharge kendaraan listriknya. Lalu yang terdapat kebiasaan sosial yang terdapat yang mempengaruhi judul ini ada perubahan konsumsi BBM ke penggunaan listrik, lalu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan. Untuk tata kelola sendiri, kebijakan insentif pajak dan subsidi electric vehicle dan regulasi daur ulang baterai. Lalu untuk dampak dan konsekuensinya, untuk dampak positif, meningkatkan kualitas udara, mengurangi penggunaan BBM, mempermudah masyarakat dalam pengisian bahan bakar kendaraan. Lalu untuk dampak negatifnya, kebutuhan energi listrik yang besar dan berpotensi menambah limbah baterai. Lalu selanjutnya, untuk implikasi atau keterkaitan antara teknologi dan sosial, yang pertama, pada teknologi, kemajuan di bidang energi terbarukan dan menggunakan baterai dan infrastruktur. Yang kedua ada fast charging dan baterai lithium untuk menggantikan BBM. Dan yang ketiga, mengurangi emisi dan polusi udara. Lalu tantangan yang terdapat pada teknologi, yaitu material lithium dan kobalt yang susah untuk didapat. Lalu banyaknya limbah baterai dari teknologi ini. Untuk implikasi sosialnya, yang pertama ada kualitas udara lebih baik, biaya transportasi lebih rendah untuk kedepannya. Yang kedua ada dorongan pembangunan infrastruktur publik. Lalu untuk tantangannya sendiri, harga kendaraan listrik masih tinggi dan konsumsi listrik rumah tangga akan meningkat. Untuk kesimpulan dari materi ini atau dari judul ini, yaitu kendaraan listrik mendukung SDGs ke-7 karena merupakan energi yang bersih dan efisien dan energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, memiliki banyak dampak positif pada lingkungan dan sosial, namun masih terdapat beberapa tantangan teknologi dan aksesibilitasnya. Yang terakhir yaitu diperlukan inovasi berkelanjutan dan kebijakan pemerintah untuk memperluas manfaatnya. Seperti untuk
pemerataan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat, menambah charging station yang ada, lalu me- mengadakan seminar untuk penggunaan kendaraan listrik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan saat ini terkait kendaraan listrik dalam perspektif SDG ke-7 yaitu Affordable and Clean Energy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.